Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang masih terus melimpahkan begitu banyak kebaikan yang kepada kita, hingga pada hari kelima ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membersamai Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Semoga sisa Ramadan yang ada 25 atau 24 hari ke depan, semoga Allah cukupkan satu paketnya. Karena sesungguhnya ibu-ibu yang rahmati Allah, hebatnya kita dalam menunaikan sebuah ibadah tidak bergantung seberapa kuatnya kita. Baiknya kita dalam menuntaskan sebuah perintah juga tidak diukur dengan iman kita yang kuat. Namun seluruh apa rangkaian ibadah yang kita lakukan itu terjadi karena bantuan Allah. Allah lah yang membantu kita. Allah lah yang memberikan dukungan kepada kita. Yang ini merupakan doa kita minimal sehari semalam 17 kali di luar bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ini menjadi sampai 40 kali doa kita. Menjadi rukun salat kita, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon bantuan dan pertolongan. Semoga Allah masih terus memberikan kepada kita kebaikannya, nikmat yang luar biasa, walaupun terkadang kita mengganti kenikmatan dan kebaikan Allah itu dengan maksiat kepada Allah. Namun sesungguhnya Allah tidak pernah menghentikan laju nikmatnya walaupun hanya sekejap mata. Berikutnya salawat berserta salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya apa yang telah dijejakkan oleh Rasulullah, apa yang telah ditorehkan oleh Rasulullah beserta sahabat yang mulia, sungguh tidak akan mampu kita bayar. Maka kita yakini hutang kita kepada Rasul itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berhutang kepada ibu kita, maka kita hanya berhutang pada air susunya. Kalau kita berhutang pada ayah kita, kita hanya berhutang kepada keringatnya. Namun hutang kita kepada Rasulullah adalah bagaimana Rasul telah menyelamatkan bukan hanya kita, tapi menyelamatkan ibu kita, menyelamatkan ayah kita, menyelamatkan nenek kita, kakek kita, bahkan seluruh keturunan kita dari jurang api neraka. Maka penting bagi kita hari ini, ibu-ibu rahmati Allah, agar nanti pada akhirnya Rasul mengakui kita sebagai umatnya adalah memastikan seluruh tindakan kita, seluruh amal solih kita, seluruh apa yang kita lakukan itu sesuai dan satu frekuensi seperti apa yang telah Nabi contohkan. Maka kita tidak usah mencari contoh lain, kita tidak perlu mencari figur yang lain, kita tidak perlu mencari sosok yang lain, karena sesungguhnya uswatun hasanah pada diri Rasulullah sudah sempurna. Jamaah Majelis Ta'lim Radul Jannah yang dirahmati Allah, hari ini kajiannya tentang mukjizat kesehatan ibadah. Pastinya ini materi yang cukup sangat luas, ya, dan waktu 45 menit ke depan yang tersisa tentu tidak akan mampu mengungkap secara detail seperti apa mukjizat kesehatan ibadah. Hanya kita mencoba
mengambil beberapa pokok pentingnya. Semoga nanti dalam akhir penjelasan, ibu-ibu yang rahmati Allah, kita akan sampai pada satu titik kesimpulan yang sama. Dan setelah ini kita akan pertajam dengan diskusi serta tanya jawab. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, saya melihat aura dari wajah yang hadir pada hari ini, sebahagiannya merasa biasa-biasa saja, sebahagiannya lagi merasa happy-happy saja, sebagiannya lagi justru ada problem yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, saya sudah menantikan jawaban yang sangat menyejukkan, tidak Ustaz? Nah, semoga ini menjadi kekuatan ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya sampai di akhir kajian ya. Sampai akhir kajian 20 Ramadan ya. Jangan kendor Bu. Karena apa? Karena ini majelis yang tidak disukai oleh iblis. Tuh loh. Ini perkumpulan yang dibenci oleh setan. Nah, maka kita sepakat harus menjadi musuhnya setan gitu ya. Nah, apakah setan itu akan berdiam diri dan stres begitu Ibu sampai di sini? Oh enggak, dia akan rubah strategi Ibu. Dari rumah itu sudah ada strateginya untuk melemahkan semangat kita. Alah, ngapain cepat kali. Nah, gitu ya. Ntar Ustaz juga datang terlambat gitu kan. Usah buru-buru lah. Nah, itu dari rumah sudah dikasih warning gitu. Terus kita putuskan, nah, saya berangkat lebih awal gitu. Nah, setan yang di rumah itu berganti shift Bu. Setan yang di jalan datang, udah jangan cepat-cepat, santai aja. Kalau naik becak bilang sama becaknya, bang jangan buru-buru ya, belum ada orang itu. Nah, ternyata kita juga tetap memacu kendaraan kita dengan standar gitu. Sampai di sini, apakah setannya stroke? Enggak Bu, ganti shift dia, ganti shift. Karena yang menghadiri majelis ilmu itu setannya juga setan yang sudah menghadiri majelis ilmu juga. Jadi kita bertarung hari ini. Sampai di sini setannya bisi. Tadi malam kan ngantuk itu, bangun jam 3, udah santai aja. Dibuatlah kita tertidur. Tidur kita. Nah, di sini enggak lah, saya yakin di sini enggak, di sana. Ini enggak. Insyaallah di sini enggak. Inilah beda kita dengan sahabat. Sahabat tabi'in itu mereka rela untuk tidak tidur demi mendatangi majelis ilmu. Kita rela tidur di tempat majelis. Nanti malah sakit hati, makin baper. Baik Ibu yang rahmati Allah, kembali ke pokok ini kita, mukjizat kesehatan ibadah. Sebelum kita bahas, coba kita eksplorasi dulu judulnya ya. Mukjizat itu kalau kita ngambil intisari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebuah peristiwa di luar nalar ya, sebuah peristiwa atau kejadian yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, tujuannya untuk menguatkan dakwah dan misi. Terus kesehatan. Nah, kita kalau ditanya apa itu sehat, terkadang kita menjadi orang yang gamang menerjemahkan apa itu sehat. Sehat itu Ibu berhormati Allah, kalau merujuk definisinya WHO atau mengambil rujukan dari Kemenkes atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapati sehat itu hanya 3 ya. Secara rangkuman ya, orang dikatakan sehat harus memiliki 3 unsur dalam hidupnya. Pertama, dia sehat secara jasmani, artinya nggak ada kekurangan dalam tubuhnya. Saya dan ibu yang mempunyai alat bantu kacamata itu tidak sehat. Nah benar Bu, tidak sehat. Karena harus pakai alat bantu. Nah saya lepaskan ini biar jadi orang sehat. Ini untuk action aja ini. Jadi dia tidak boleh ada alat bantu, baik alat bantu jalan, alat bantu pendengaran gitu ya. Nah, ini sehat yang pertama. Kedua, dia sehat secara rohani, secara jiwa. Tidurnya mudah, ya, nggak gampang baper, nggak mudah tersinggung, ya, mudah memaafkan. Ini orang yang sehat secara rohani. Ya, ibu yang ada nama rohani itu berarti jiwanya sehat. Ya. Yang ketiga, sehat secara sosial.
Nah, ini orang yang empati ini. Ya, kalau ada sedekah itu di depan jalan itu, kalau ada 6 warna lembar uang dalam dompet, maka diambil warna yang paling cerah, yaitu merah, ketimbang warna yang abu-abu. Ya, ya mudah-mudahan kita semua di situ ya. Oh, kalau gitu saya ambil 2 warna aja, biru dan abu-abu. Gitu. Nah, itu terserah lah ya, tapi seperti itu ya. Artinya orang secara sosial dia mampu merasakan apa yang dialami oleh lingkungannya. Kita mengenalnya dengan nama empati. Ya, paham sampai sini Ibu ya? Ibu fokus ya. Kalau Ibu nggak fokus nanti Ibu bisa kemana-mana ini. Tahun 2000 konsep kesehatan itu dipecah lagi menjadi yang keempat. Nah, menyempurnakan ketiga ini. Yang keempat adalah sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual. Artinya dia mampu menerjemahkan perintah dan larangan agama itu secara baik. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, paham. Bagaimana mengerjakan yang diperintah, bagaimana meninggalkan yang dilarang juga mengerti. Tidak mencampur adukkan, tidak di tengah-tengah. Nah, ini sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual ini mengunci sehat yang 3 tadi. Buat apa tubuhnya sehat? Ya, kalau lari itu bisa sampai 6 sampai 8 km, tapi subuhnya tidak sanggup untuk ke masjid. Nah, ini terkategorikan dia belum sehat secara utuh. Ada potongan kesehatan dalam tubuhnya yang hilang. Ya. Dan kita sepakat bahwa kita akan mencoba sehat secara keempat-empatnya. Berikutnya ibadah. Jadi kesehatan itu kalau mukjizat tadi adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, sementara kesehatan tadi adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan keempat unsur tadi. Sekarang ibadah. Apa pengertian ibadah? Setidaknya ini sudah pernah kita bahas dalam forum kajian MTRJ ya, apa itu ibadah. Dan kita juga telah bersama menyelesaikan kajian definisi ibadah. Kita lihat ibadah itu kalau hari ini, kalau Ibu ditanya ibadah itu apa? Tentu yang terbayang itu hanya puasa, gitu kan? Zakat, apalagi umroh, ya, nuntut ilmu, sholat, jihad, bakti sama orang tua, berkhidmat kepada suami. Hanya sebatas itu. Iktikaf, berbagi iftar, ya, buka puasa bersama. Kita hanya terpaku dalam konsep yang sempit tentang menerjemahkan definisi ibadah. Karena sempitnya terjemahan definisi kita tentang ibadah membuat kita secara tidak langsung pun menjadikan ibadah itu hanya dalam bentuk ibadah fisik, ibadah lahir. Orang dikatakan baik kalau jilbabnya sampai menutup seluruh tubuhnya, gitu toh. Dikatakan salih kalau dia taat ke masjid, terus Qur'annya tidak lepas-lepas, terus di tangannya ada digital zikir yang terus dia tekan-tekan sepanjang perjalanan hidupnya. Wah, ini orang baik, gitu ya. Zikir yang gak pernah lepas. Tapi ketahuilah, ibu berhormati Allah, ibadah itu tidak hanya sebatas itu, ibu berhormati Allah. Ibadah, ya. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan para ulama, ya, maka ibadah itu adalah al-ibadatun ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah, ya. Ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah cintai, Ibu. Baik berupa perkataan, ucapan kita, maupun perbuatan kita. Jadi bukan cuma ucapan tapi perbuatan, ya.
baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Nah, itu ibadah. Di dalam definisi sederhananya, ibadah itu adalah semua nama yang Allah cintai, baik itu dalam ucapan dan perkataan kita, dalam perbuatan kita, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itulah ibadah. Jadi kalau kita definisikan mukjizat kesehatan ibadah adalah bagaimana kita menampilkan satu konsep ibadah yang betul-betul sehat, yang kesehatan ibadah itu mampu merubah pola hidup kita. Ini akan coba kita bahas, ya. Kita ambil secara umumnya saja. Dari nama ini, bi'irati Allah, maka kita dapati ulama mendefinisikan judul besar tadi menjadi 6 titik pokok, ya. Menjadi 6 titik pokok. Nanti kaitan dengan puasa di mana, Ustaz? Nah, itu nanti. Nanti kita lihat setelah pembahasan ini di mana kaitannya dengan puasa. Dari semua uraian tadi, kita mendapati bahwa ibadah itu mencakup perbuatan, perkataan yang Allah cintai, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Maka kita menyimpulkan ibadah itu ada 2. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Pertanyaannya, mana lebih berat, ibadah lahir dan ibadah batin, Ibu Rasulullah? Yakin Ibu batin? Apa contoh ibadah batin, Ibu? Ya? Baik, supaya kita tidak khilafiyah, Bu, ya. Kita luruskan ini kesepahaman kita. Ibadah batin itu pertama ikhlas, ridha, sabar, syukur, memaafkan, tawadu, zuhud, qanaah. Ya. Banyak kali, Bu, ya. Iya, ini kelas cepat ingat cepat lupa, ya. Baiklah. Pertama, ikhlas. Kedua, ridha. 3, syukur. 4, sabar. 5, memaafkan. 6, zuhud. 7, qanaah. 8, tawadu. 9, istiqamah. Nah, dan yang tidak pernah terbaca oleh fisik, itulah ibadah hati. Sementara ibadah lahir nih, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berbakti, jihad, berkhidmat kepada orang tua, menuntut ilmu, jujur, amanah. Itu ibadah lahir. Artinya ibadah itu kelihatan dia, nampak, terukur dalam bentuk ruang dan waktu. Puasa itu mengkombinasikan 2, lahir dan batin. Orang tidak tahu kita berpuasa selama kita tidak kasih tahu. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa itu punya Allah, ya, dan hanya Allah yang akan membalas dan memberi nilainya. Puasa ini menjadi satu dari 3 amal ibadah Allah yang nanti mizan itu tidak mampu nimbang. Di seluruh amal soleh itu mampu dihitung oleh mizan itu, ya. Sholat, sedekah, haji, baca Quran, nuntut ilmu, jihad, itu mampu itu. Begitu ditaruh di mizan, itu mizan itu akan mengeluarkan skalanya, akan keluar angkanya, sampai angka berapa itu amal soleh kita. Akan tetapi 3 amal ini tidak bisa ditimbang oleh mizan. Begitu diletakkan mizan itu seakan-akan error dia, sampai Allah datang meletakkan segini nih nilainya.
Yang pertama adalah puasa. Ini mizan nggak bisa nimbang, Bu ya. Yang kedua, sabar. Ini mizan juga nggak bisa nimbang ini. Yang ketiga, memaafkan. Berarti satu adalah ibadah mencakup ibadah lahir dan batin. Duanya ibadah batin, sabar dan memaafkan. Saya mohon maaf kalau nanti dalam kajian ini terlalu tajam bahasanya atau membuat ibu sedikit apa ya? Iya, Bu ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Mohon saya untuk tidak dibully ya, Bu ya. Jangan baper ya, Bu ya. Jangan baper. Baik. Sekarang coba kita fokus ya. Coba kita fokus, kita coba explore ini sedapatnya saja. Amal yang pertama kali nanti Allah hisab dalam bentuk amal fisik itu adalah sholat. Itu hadisnya jelas ya. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Akan tetapi yang paling pertama kali masuk neraka itu siapa, Bu? Adalah ahli ibadah, Ibu. Orang yang pertama sekali dijebloskan dalam nerakanya Allah itu, hadis dari Abu Hurairah itu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, cukup panjang hadisnya ya. Itu ternyata ahli ibadah, Bu. Bukan pelaku maksiat, bukan pembunuh rupanya, bukan Fir'aun rupanya yang pertama sekali masuk neraka, tapi ahli ibadah. Walaupun nanti ini tidak kekal ya, dia hanya dihukum berdasarkan jumlah kesalahannya saja. Yang pertama siapa? Orang yang berjihad, Bu. Orang yang berperang, Bu. Orang yang berperang. Ditanya sama Allah, ma'amil tafi, apa dulu amal kamu di dunia? Qataltu ya Allah, saya berperang. Untuk siapa kamu berperang? Fika ya Allah, untukmu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, bohong, kamu berperang bukan untukku. Kamu berperang supaya kamu disebut pahlawan. Namamu disebut dalam setiap hari dan kamu telah mendapatkan itu. Berarti orang berperang bukan karena Allah, tapi ingin disebut pahlawan. Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan dia ke dalam api neraka. Pertama sekali mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Kita tahu, Bu, jihad itu, perang itu tuh puncak amal dalam ibadah, dalam Islam. Tidak ada amal yang paling hebat setelah berperang, tidak ada. Itu puncak tertinggi, Bu. Hari ini perang juga, Ustaz, perang batin. Nah, itu lain bab ya. Perang juga ini, perang batin. Yang kedua, Ibu jangan tegang kali lah. Atau mungkin karena materinya terlalu ekstrim ya. Serius tapi santai, Bu ya. Yang kedua, orang yang mengajar dan belajar, Bu. Ibu dan saya. Sebentar, Bu, nanti itu kita ini ya, saya jelaskan dulu. Nanti kita ini baru bahas tentang masalah ibadah batin. Orang yang belajar dan orang yang mengajar itu ditanya, dulu kamu waktu ngaji di dunia ngapain? Oh, ngajar Quran ya Allah. Untuk siapa? Fika ya Allah, untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong, kamu ngajar Quran itu bukan untukku. Supaya kamu dipanggil ustadz, dipanggil tengku, suaramu bagus, didengar orang, dan orang telah menggelari kamu sebagaimana yang kamu harapkan. Kalau nggak dipanggil tengku, nggak lihat. Pak Khairun, nggak lihat. Ustadz Khairun, iya, Bu. Nah, itu berat itu. Nah, ya, Bu Vivi, nggak lihat. Bu Hajah Vivi, oh iya. Nah, dipanggil hajahnya baru noleh gitu. Ya enggak di sini ya, makanya saya pakai nama lain gitu ya. Enggak di sini. Nah, itu dilempar ke neraka, menyusul yang pertama jihad, Bu. Terus belajar. Dulu kamu ngapain? Talibul ilmi ya Allah. Saya mencari ilmu ya Allah.
Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong kamu. Kamu bukan nuntut ilmu. Kamu tuh nuntut ilmu, datang dari satu majelis ke majelis yang lain, lompat dari satu titik ke titik yang lain supaya kamu tuh dinilai salih, supaya kamu dinilai alim. Niatmu bukan karena aku, dan kamu sudah dapati itu. Tuh lihat Bu, tergelincir karena niat. Hati-hati Bu, hati-hati betul. Maka tadi saya sampaikan Pak, setan itu sampai di sini Bu, apakah mereka stroke? Oh enggak. Makin bertambah energinya Bu. Kalau energinya pakai baterai alkalin dia akan terus merasuki pikiran dan hati kita untuk memecah. Minimal dibuat hati kita ujub, bangga menghadiri dari satu titik ke titik yang lain, melompat dari satu kajian ke kajian yang lain. Terus kita lihat sahabat kita dengan ujung ekor mata. Hati-hati. Belum lagi kita menuduh orang. Ini kamu bid'ah, ini kamu sesat, ini kamu nggak betul itu. Seakan-akan surga itu kapling nenek moyang kita. Orang masuk surga, masuk neraka kita yang fokus, kita yang vonis. Hati-hati. Diniat. Padahal kita tahu menuntut ilmu itu amal kedua tertinggi setelah jihad. Yang terakhir, orang yang dilemparkan ke dalam api neraka itu adalah mereka yang suka bersedekah. Nah, hati-hati. Bersedekah, dermawan. Ditanya sama Allah, kamu dulu di dunia apa amal kamu? Ma'amil tafi. Sedekah ya Allah. Untuk siapa sedekahmu? Fika ya Allah. Kadzabta, bohong kamu. Kamu sedekah bukan untukku. Kamu sedekah supaya kamu dinilai dermawan. Kamu tuh orang yang sosial. Dan kamu sudah dapati itu. Wah, ibu itu murah hati. Ibu itu orangnya gampang beri bantuan. Terus kalau bantuan itu enggak dinilai, sakit hati. Nah, belum lagi nanti musim-musim itu ya, nggak usah dibahas lah. Sakit hati nanti jadinya. Nah itu Bu, nanti kita bahas secara off air aja gitu ya. Jangan direkam. Nah, itu. Jadi perkara nih, niat itu ibadah lahir atau ibadah batin? Batin. Niat ibu kemari itu mempengaruhi sikap ibu di sini. Kalau ibu berniat datang kemari hanya untuk cipika-cipiki, say hello, ibu cuma dapat cipika-cipiki dan say hello doang. Tapi kalau ibu niatkan datang kemari hanya untuk karena Allah, untuk ilmu, maka jam 7 teng ibu sudah duduk di sini. Nah, anak saya bilang anak. Dan anak maaf Bu ya, maaf ya. Sebetulnya ibu tidak telat, saya yang kecepatan datang ya. Ibu tidak telat, ibu sudah sesuai jadwal. Saya aja yang terlalu kreatif datang lebih awal. Nah, ibu tidak telat ya. Jadi tidak ada yang salah di sini ya. Itu Bu. Maka penting dalam setiap kita menghadiri ke majelis ilmu, niat kita itu bukan karena kepengen kita dihargai, dinilai baik, enggak. Tapi bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, semoga ilmu yang kudapatkan ini merubah cara pandangku, merubah sikapku, menggeser penilaianku, untuk tidak gampang menyalahkan orang, untuk tidak mudah menghakimi orang. Kalau ada perbedaan, maka itu sebuah pengayaan, sebuah khazanah baru ya Allah. Maka berilah hati ini lapang menerima perbedaan ya Allah, karena agamamu luas ya Allah, ilmumu luas ya Allah, yang sampai itu hati dan pikiranku ya Allah. Maka tolong bantu ya Allah, agar aku jangan terjebak menjadi orang yang ujub dan ria atas ilmu yang kumiliki. Itu Bu, baru ibu tidak akan pernah ngantuk. Ibu akan semangat. Nah, walaupun nanti dicibir oleh tetangga, cie, harum surga sudah tercium, cie gitu ya. Sudah, skip aja ya Bu ya, skip aja. Ternyata ibadah yang paling berat itu adalah ibadah batin ini. Dan orang yang sukses dalam ibadah batinnya itu menjadi orang yang paling sehat dalam hidupnya. Tuh. Orang yang bisa mensiasati ibadah batinnya, menjaga kesehatan ibadah batinnya, menjadi orang yang paling bahagia di akhir sisa kehidupannya.
Mana dalilnya Ustaz? Kadang-kadang kita agak sedikit eksploratif gitu kan. Mana dalilnya Ustaz? Baik, ibu yang punya handphone, ya handphonenya ada aplikasi mushaf Qur'annya, coba ibu buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133, 134. Lihat bagaimana Allah memberi penegasan ya, 133, 134. Surah Ali Imran. Sudah dapat semua ya Bu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tujuan puasa itu membentuk pribadi yang takwa. Jadi puasa itu 3 Bu ya. Takwa secara personal pribadi kita, takwa secara sosial, dan menjadi hamba yang bersyukur. Maka dalil puasa Ramadan itu bukan 183 Ibu. Satu paket ya, 183, 184, 185, 186, 188. Itu paket dalil Ramadan dan hanya itu ada pada satu surah Al-Baqarah. Bersegeralah dengan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, hanya bagi mereka yang bertakwa. Ingat ya, tujuan puasa itu apa Bu? Takwa. Nah, sekarang kita lihat janji apa supaya kita dapat surga bagi orang bertakwa. Ayat 134-nya menjelaskan detail siapa yang berhak mendapatkan surga itu dengan titel takwanya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dara. Itulah orang-orang yang berinfak di saat sempit dan lapang. Ya. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Wal afi 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai mereka-mereka yang berbuat baik. Nah, 3 pokok Bu itu. Dan 3 ini bukan perkara gampang. Infak tidak dipahami dalam bentuk materi Bu. Infak dan sedekah bukan hanya dalam bentuk kebendaan, tapi bagaimana kita tetap tersenyum di pagi hari seperti ini saat tadi malam kita lupa sahur dibangunkan. Bisa enggak tetap senyum? Bu Ida ada masalah ya untuk wajah. Sulit kan? Sulit Bu. Sulit. Bagaimana ibu tetap tersenyum sementara tadi malam kita berkonflik dengan pasangan kita? Tanpa harus kita membuat update status. Duh, capeknya jadi istri salihah. Bagaimana kita mampu memberikan solusi kepada adik kandung kita yang dia minta pendapat saat kita juga tengah dihimpit dalam persoalan serius? Masuk telepon, pasti duit lagi nih. Minta duit nih si adik, kepalanya duitnya jadi kira saya ATM apa? Udah kita berburuk sangka pada. Padahal adik kita cuma pengen nanya, Kak ini saya ada problem Kak, bantulah Kak. Kakakmu juga lagi pusing deh. Nah, itu. Jadi infak itu tidak hanya dalam bentuk materi Bu. Hati-hati Bu mensikapi infak. Ya, hati-hati. Bahwa senyum ini juga sebuah infak. Tapi jangan juga diterjemahkan mentah-mentah ya Bu ya. Saya punya murid itu, Ustadz, senyum kan sedekah? Ya, saya mau memberi sedekah terbaik Ustadz. Di mana? Di kota amal. Saya akan senyum terbaik dengan kota amal saja. Wah, ini kebangetan ini. Ya kan senyum itu sedekah Ustadz. Ya, tidaklah untuk benda mati gitu ya. Itu Bu, yang pertama. Jadi surga itu ternyata merindukan orang-orang yang sanggup berbuat kebaikan dalam semua kondisi. Ibu dapat THR infaknya 100.000 ketimbang anak THL yang gajinya 6 bulan begitu cair dipotong 30% juga infaknya 100.000, itu nilai bobotnya di hadapan Allah tidak sama, beda. Kenapa? Ibu dapat THR itu kan lapang itu kondisinya. Sementara THL tadi
ya 6 bulan 20% dipotong, sempit itu, tapi mampu melepaskan 100.000, itu bobotnya itu tidak sama. Sama seperti anak orang kaya sukses, biasa karena dia banyak fasilitas, nah tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi anak petani, anak nelayan kumlot, ini baru prestasi yang sangat memukau. Itu bagaimana konsep berinfak. Kemudian yang kedua adalah menahan marah. Nah, ini walaupun belum sesi tanya jawab, saya tanya aja dulu ini. Walaupun belum saya berjawab ya, bukan saya yang bertanya, tapi saya tanya secara global saja. Siapa yang hadir di ruangan ini, saya berhusnuzon ya Bu ya. Ibu jangan baper ini. Ya, ini doa loh Bu. Yang dari Ramadan ke-5 tahun ini dengan Ramadan ke-5 tahun lalu tidak ada marah. Masa sih? Berat ya? Marahnya tipis-tipis, dampaknya gede-gede gitu ya. Ya sudah. Ingat ya Bu, ini kan ilmu ya, majelis ilmu ya. Ibu tahu nggak Yahudi itu dikutuk kenapa? Kenapa Allah murka sama Yahudi? Berilmu tapi tidak beramal. Hati-hati. Nasrani kenapa disesatkan oleh Allah? Beramal nggak pakai ilmu. Kita bukan Yahudi, bukan Nasrani. Setelah ibu dapat ilmu ini, kalau nggak ibu amalkan, nah jawab sendiri. Saya nggak jawab, Iban jawab. Iban jawab ya. Ntar kalau saya jawab nanti sakit hati ntar. Nah, ibu sudah dapat ilmu, terus nggak ibu amalkan, maka posisinya sama seperti ya. Silakan buat quote setelah ini ya. Update status ya. Yahudi dimurkai, berilmu nggak beramal. Nasrani disesatkan, beramal nggak pakai ilmu. Saya bukan Yahudi, bukan Nasrani, saya Muslim. Maka setelah punya ilmu, saya akan amalkan. Dan saya beramal dengan ilmu saya. Saya kasih ilmu sekarang sama ibu. Ya, sepakat ya? Sepakat. Kalau dalam 1 tahun ibu nggak marah, saya diskon 1 semester. Dari tanggal hari ini ke 6 bulan belakang. Ini Maret berarti ke November. Ada? Skip. Saya potong lagi 3 bulan. Skip lagi, nggak ada. 1 bulan. Ya Allah, pantas wajahnya berat semua. Kan betul saya bilang tadi di awal kan? Sebagian saya lihat wajah ibu tuh cerah, sebagian kayak ada beban. Terus ibu bilang, enggak ada Ustaz. Lo bukti dengan marah aja ibu nggak sanggup jawab. Ayo, mana tuh tadi tuh yang gagah perkasa ngomongnya itu. Lihatlah bagaimana Bu, dengan marah saja. Oke lah, 1 minggu lah, 1 pekan sebelum Ramadan, sama orang jual bumbu atau beli pasar, trip tuh, pas beli habis bumbunya, makin marah gitu. Ini aja Ustaz, insya Allah. Masya Allah, baik. Pahami Bu ya, puasa ini menjadi sesuatu yang sangat memukau. Karena dia bukan punya cuma Islam saja gitu loh. Puasa itu bukan punya kita. Umat sebelum kita sudah puasa. Yahudi juga punya puasa. Nasrani juga punya puasa. Hindu juga punya puasa. Tuh nyepi sampai mereka puasa 24 jam itu. Ya. Buddha mereka juga puasa. Sinto mereka juga punya puasa. Konghucu juga mereka punya puasa. Tapi beda puasa kita dan dengan mereka adalah puasa kita diatur. Ada syariat. Mereka nggak ada syariatnya. Orang sakit juga puasa, dokter juga punya puasa. Banyak-banyak puasa ya Pak ya. Ya Bu ya, disuruh puasa medis namanya. Nah, kenapa ini fokus Bu? Ya, dimarah. Karena surga itu hanya dimasuki oleh mereka yang bukan pemarah. Mana dalilnya Ustaz? La taghdad walakal jannah. Tahanlah amarahmu, maka surga milikmu. Ulama hadis itu menafsirkan surga yang dimaksudkan oleh Rasul bukan semata-mata surga di akhirat. Di dunia surga itu sudah ada saat kita mampu menahan marah. Ibu kalau punya teman
yang pemarah dengan teman yang nggak pemarah, asik kan mana? Yang nggak marah. Kita pinjam sampai 15 kali nggak bayar-bayar pun dia tetap senyum. Emang ada Ustaz? Ya ada lah. Cuma belum nemu aja kita. Jangan bilang tidak ada. Allah nggak nemukan kita karena kan pribadi kita tidak seperti itu, maka nggak dipertemukan, Bu. Karena lingkup pergaulan kita, Allah menemukan kita bagaimana kitanya. Nah, kalau kita pemarah, itu dipertemukan dengan komunitas marah. Itu pasti, Bu. Air sama minyak mau nyatu enggak? Nggak nyatu. Bandit itu siapa pemimpinnya? Sama-sama bandit. Ulama itu siapa pemimpin? Sama-sama ulama. Nggak mungkin bandit itu yang ngangkat pemimpin ulama. Nggak mungkin ulama itu taruh pemimpinnya sebagai bandit. Nggak mungkin. Kita juga gitu. Kenapa saya marah-marah ya? Karena memang kawan kita semua pemarah. Itu untuk marah aja kelihatan benar itu. Wajahnya susah semua gitu ya. Umur 40. Software 60. Muka kerut gitu ya. Wajah susah gitu. Nggak asik betul itu. Nggak asik banget gitu. Ya, enggak di sini lah, di sini cerah-cerah semua wajahnya, insyaallah ya. Ini kan komunitas salih yang salihah ya, yang marahnya juga terukur dan terpola gitu ya. Nah, marah itu sendiri dalam Islam itu dibagi menjadi dua, Bu. Ada marah yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contoh marah yang tidak bermanfaat, mati lampu, nggak usah marah, Bu, nggak usah ibu ujar PLN. Kurang ajar PLN, ya Allah, saya sedih dengarnya tuh ya. Terus update status, PLN ini kebangetan, buka puasa mati lampu, ya Allah. Kalau mereka tahu, mereka juga kan mau. Terus kita enak aja, ringan saja mulut kita ini. Hati-hati, Bu, mulut ini, lisan ini, Bu, begitu keluar, dia mencari tuannya, Bu. Begitu tidak ketemu, dia balik ke kita. Hati-hati ngomong, Bu. Hati-hati itu kalau bicara tuh. Maka bicara tuh separuh doa, bagian dari doa itu benar. Benar. Maka marah kita sama anak juga harus dengan doa. Berikutnya marah yang bermanfaat. Nah, marah yang bermanfaat ini marah yang bisa merubah keadaan. Ya. Harusnya tadi waktu saya tanya, ada Ustaz marah karena anak enggak sholat. Keren itu. Tapi kalau ibu enggak marah, anak enggak sholat, ini gagal install ini. Korban ulang ini ibunya ini. Ibu punya anak gadis ibu enggak pakai jilbab dan nutup aurat, sementara ibu diam. Nah, berarti marah itu baik atau benar? Bingung ibu ya, baik atau benar? Baik dan benar sesuai dengan syariat. Nah, kalau untuk dunia enggak usah marah, Bu. Minyak makan naik, gula naik, tepung naik, telur naik, usah marah ibu. Dan jangan jadikan puasa sebagai tersangka utama. Kejil mahitat, puasa. Ya Allah, jadi harga sembako naik, kok puasa jadi terdakwa gitu ya? Saya juga bingung ini. Nah, udah paham ya? Jadi marah itu menjadi bernilai apabila dia disandarkan kepada akhirat. Silakan marah. Marah saya Ustaz. Kenapa marah? Anak saya payah kali bangun subuh. Wajib marah ibu. Anak saya tidak mau sholat jamaah Ustaz. Masa anak laki salihah? Cukuplah saya salihah. Sudah bapaknya salihah, masa anak laki juga salihah? Karena laki-laki itu sholatnya di mana, Bu? Di masjid ya. Maka disebut laki-laki salih. Perempuan itu kan salihah karena di rumah. Jadi kalau ibu punya bapak sholatnya di rumah, nah saya nggak jawab ya. Iya, sampai di situ. Lihat bagaimana ibadah batin itu berat, Bu. Dan orang yang mampu mengelola ini semua itu terlahir menjadi pribadi-pribadi yang santuy. Bu, santuy itu apa? Yang santai. Woles saja dia. Alah dunia nih. Emas naik, Mak. Alah sudahlah. Minyak makan. Dolar. Skip aja, skip. Kamu tidak bisa baca Quran, baru dong bekeng. Kamu kan nutup aurat, siap-siap. Pilih mama yang ngomong atau rotan yang bicara. Gitu. Kamu tidak subuh, pilih air atau mama yang ngomong.
Jadi Bu kalau bangun subuh tuh bawa aja air nih, satu gayung. Pilih mana? Ini yang tumpah atau mama yang bicara? Baru. Ya Bu, tafadhal Ibu. Nah ini Bu, penting Bu. Dan yang terakhir, memaafkan. Siapa yang sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Susah lupa Ustaz. Kenapa susah lupa? Utang 15 tahun nggak bayar-bayar Ustaz. Padahal motornya ganti-ganti Ustaz. Utangnya nggak bayar, motornya ganti terus Ustaz. Terus kenapa? Sakitnya tuh di sini Ustaz. Makanya memaafkan tapi tak melupakan. Lebay gitu ya. Belum nanti Idul Fitri itu berseliweran tuh di snap kita tuh. Memaafkan di status tapi tak melupakan. Jadi ibarat paku gitu. Nah ini perbuatan buruk nih. Tek gitu ya. Terus cabut nih maaf gitu kan. Tapi masih ada bekas lubangnya. Ini lubang yang nggak hilang-hilang ini. Ini apa ini Bu? Sampah. Kalimat indah tapi sampah. Dan sampahnya nggak bisa didaur ulang itu persoalannya. Sampah plastik Bu, nggak habis dia. Kalau organik hilang, terurai. Ini anorganik sampahnya. Itu nggak tuh kan paku itu cabut itu adalah permintaan maaf. Tapi bekasnya ada. Lebay enggak? Banget lebaynya. Terus gimana solusinya Ustaz? Gampang, ambil dempul. Gitu kan? Cari yang murah lah. Amplas. Udah kilat, tiup, cat. Kita menyebutnya lembaran baru. Mana lubangnya lagi cari? Nggak ada. Islam tuh gitu tuh. Kalau sudah maafkan, ya udah maafkan. Jangan pakai embel-embel. Memaafkan tapi tidak melupakan. Nggak usah. Jangan melo kita. Nggak usah. Surga tuh mahal Bu. Surga tuh tidak murah. Neraka gratis. Maka masuk neraka tuh sukarela Bu. Masuk surga dipaksa. Ibu tuh dipaksa datang di sini tuh. Niatnya apa? Dapat ridha Allah, dapat ampunan. Ujung-ujungnya apa? Turun rahmat. Endingnya apa? Masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dipaksa enggak? Dipaksa Bu. Duduk. Ini kan jam enak tidur ini ya. Paksa bangun gitu kan, niatnya apa? Dipaksa Ibu, tutup aurat, panas-panas gitu kan. Belanja, terik gitu kan dipaksa itu. Memaafkan kan dipaksa itu. Surga itu dipaksa Bu. Neraka itu sukarela. Hati-hati Bu. Nah, ini penting ini. Nah, kalau orang sudah mencapai derajat ini Bu, ya, sudah mencapai derajat ini. Ya, memaafkan, enggak marah. Nggak marah ini untuk hal-hal yang sifat yang nggak ada faedah ya. Nggak ada faedah nggak usah marah Bu. Ban bocor, anak rewel nggak usah marah. Nggak habis kuota nggak usah marah itu. Mati lampu nggak perlu marah. Harga telur naik nggak usah. Nggak jadi pahlawan pun kita. Yang ada kolesterol kita naik, gula kita naik, tensi kita naik. Nggak ada yang bantu pun habis itu. Udah, yang terakhir apa? Infak. Saat sempit dan lapang. Infak itu jangan dimaknai dalam bentuk materi. Baik ini Bu, materi yang bisa kita sampaikan dalam waktu terbatas. Dan kita baru mengkaji 1 dari 6 ya, ibadah itu adalah ibadah dalam bentuk batin. Itu yang pertama, niat ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita sambung materi kita. Kita tutup doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas semua bahasa yang terlanjur mungkin membuat Ibu terluka gitu ya, atau nggak nyaman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.